Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, kali ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi bahan ajar, di mana fungsi bahan ajar bagi guru itu adalah yang pertama, bahan ajar itu menyampaikan materi secara terprogram sesuai dengan tuntutan kurikulum, di mana nantinya guru dalam membuat bahan ajar harus melihat kurikulum yang berlaku. Di samping itu juga memudahkan guru dalam menentukan media, metode, atau perangkat penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. Sehingga nanti Bapak Ibu guru yang membuat atau menggunakan bahan ajar itu supaya menjadi mudah juga harus melihat kepada metode atau perangkat penilaian. Yang ketiga, fungsi bahan ajar bagi guru adalah sebagai proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, di mana guru bisa memanfaatkan dan menggunakan bahan ajar itu untuk lebih efektif dan interaktif lagi. Nah, yang berikutnya dalam fungsi bahan ajar bagi guru adalah sebagai pedoman bagi pendidik atau bagi guru untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Mengingat biasanya guru selalu disibukkan dengan beberapa aktivitas-aktivitas lain. Sehingga dengan adanya bahan ajar, guru akan menjadikan bahan ajar itu untuk proses pembelajaran di kelas. Selain fungsi bahan ajar bagi guru, juga ada fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Para mahasiswa sekalian, kalian adalah sebagai mahasiswa dan juga kalau di sekolah itu biasanya dikatakan sebagai peserta didik. Nah, bahan ajar ini berfungsi adalah sebagai daya ingat peserta didik supaya jauh lebih meningkat dan lebih bertahan lama, di mana peserta didik kalau dia mempelajari bahan ajar, daya ingatnya akan lebih bertahan lama. Yang kedua, biasanya akan ada kecenderungan akan lebih menyukai sistem pembelajaran yang menggunakan sumber belajar yang bervariatif. Tentunya para mahasiswa sekalian, biasanya kan kita sering melihat bahwa di sekeliling kita banyak sekali sumber belajar. Nah, tentunya kita akan menyukai sistem pembelajaran yang bervariatif yang seperti apa? Sehingga biasanya akan kita temukan dari bahan ajar yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan keberagaman minat belajar dari peserta didik akan lebih terpenuhi, di mana peserta didik dengan berbagai karakteristik beragam tentu minat belajarnya berbeda. Dengan adanya bahan ajar yang tersedia, maka kecenderungan pada minat belajarnya juga akan terpenuhi. Yang berikutnya adalah bahan ajar memberikan pengetahuan dan informasi secara sistematis dan terprogram. Di mana dalam aspek ini, bahan ajar untuk peserta didik biasanya akan ada informasi-informasi yang terprogram. Yang berikut adalah mengembangkan berbagai kompetensi peserta didik sesuai dengan pelajarannya dan memberikan motivasi dalam menguasai bahan pembelajaran. Pada aktivitas ini biasanya peserta didik dengan adanya bahan ajar akan memberikan motivasi dia dalam belajar sehingga dia dapat atau peserta didik dapat menguasai bahan pembelajaran dengan baik. Demikianlah beberapa hal yang Ibu sampaikan tentang fungsi bahan ajar bagi guru dan juga fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.